Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian online, dan insyaallah taala kembali kita akan membahas kitab Tuhfatul Abrar fil Adaiyati wal Adabi wal Adkar, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang az-zikru indal ghadab, zikir tatkala sedang marah. Maka pada pertemuan kali ini kita lanjut pada apa yang disebutkan oleh Syekh dari pembahasan terakhir beliau. Di sini beliau katakan az-zikru indal kurbi atau indal karbi wal masaib. Ya. Zikir tatkala ditimpa suatu kesusahan dan musibah, adanya duka, nestapa, dan semisalnya. Nah, tentunya dari perkara yang tidaklah samar dan tidaklah luput dari pandangan kita di hari-hari sekarang ini, di mana kaum muslimin banyak ditimpa musibah, kesusahan, kesulitan, baik itu dari segi ekonomi, penyakit, wabah, dan seterusnya. Dan ini dari perkara-perkara yang tentu saja membuat kita bersedih karenanya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kita mengadu. Ya, karena segala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini tidak akan lepas dari takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya bisa bertawakal kepadanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Naam, dan juga kita berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat kita bertawakal. Naam. Dan kalimat ini hasbunallah wa ni'mal wakil merupakan kalimat yang diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam tatkala beliau dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api yang mereka hendak membakar Nabi Ibrahim. Dan dia juga kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada perang Ahzab, yaitu tatkala kaum musyrikin, orang-orang kafir mengepung para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah bersepakat untuk membinasakan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka disebutkan dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Orang-orang yang manusia berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia, musuh-musuh telah berkumpul untuk membinasakan kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana. Naam, maka hal tersebut tidaklah semakin menambah kecuali menambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan mereka ketika itu para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah sebaik-baik wakil, sebaik-baik kita tempat bertawakal. Maka demikian pula adanya musibah yang menimpa kita, adanya kesusahan, kesulitan, duka dan nestapa, semua yang dirasakan oleh manusia pada hari-hari ini, maka kita hanya bisa mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai apa yang menimpa kita dari suatu musibah menyebabkan kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Karena seorang muslim, seorang mukmin, seorang muslimah, seorang mukminah tidaklah sepantasnya
untuk berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dari perkara yang juga hendaknya diingat bahwa setiap musibah yang menimpa kita, maka bukanlah dari sifat seorang muslim bahwa ia hanya sekedar menangisi, apalagi meratapi musibah tersebut. Nah, tidak seperti itu tentu saja. Akan tetapi hendaknya dia berserah diri kepada Allah dan beriman bahwasanya tidaklah apa yang terjadi di dunia ini, entah itu kebaikan maupun keburukan, musibah dan seterusnya, tidak akan lepas dari qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersabar dengan hal tersebut dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengangkat musibah yang menimpa kita. Nah, maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, ya. Dan tentunya dari perkara yang juga perlu diingat bahwa tidak ada satupun musibah yang menimpa, tidak ada satupun, ya, yang terjadi dari kejelekan di muka bumi ini, apapun itu, ya, musibah berupa gempa bumi, musibah berupa banjir bandang, musibah berupa tanah longsor, gunung meletus, angin, dan lain sebagainya. Demikian pula adanya wabah penyakit, tidak lepas dari apa yang telah kita lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat. Apa yang telah kita lakukan dari perbuatan dosa dan maksiat. Nah, karena musibah tidaklah turun dengan sendirinya, ya, tapi turun gara-gara ada sebabnya, dan sebab utamanya adalah dosa. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kalian kecuali itu disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan tidak ada satupun kejelekan yang menimpa kamu, kata Allah, kecuali hal tersebut disebabkan oleh dirimu sendiri. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari apa yang mereka perbuat, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini mengharuskan pada diri kita untuk kita banyak-banyak introspeksi diri, untuk kita banyak-banyak mengoreksi diri kita, melihat dosa dan kesalahan kita sendiri, dan jangan mencari kambing hitam dalam setiap musibah yang menimpa. Karena sebagian orang terkadang tatkala ada musibah yang menimpa, ya, maka dia mencari kambing hitam. Bahkan sebagian orang ada yang, ya, serta-merta langsung menyalahkan penguasa, menyalahkan pemerintah. Oh, ini karena pemerintahnya yang seperti ini, maka terjadilah apa yang terjadi, musibah menimpa kita. Ya, ia tidak melihat kepada dirinya sendiri, tapi pandai melihat kepada kesalahan orang lain atau kesalahan penguasa dan pemerintah. Ya, tentunya para jamaah sekalian, pemerintah kita dengan segala kekurangannya, ya, namun mereka berusaha, ya, untuk mengadakan perbaikan insyaallah taala, dan kita tidak boleh untuk, ya, mengecam atau mendiskreditkan mereka, ya, apalagi menghinakan mereka di hadapan umum. Ini bukan dari manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Ya, apa yang ada dari kekurangan tentunya ada nasihat, ya, dan diberikan nasihat-nasihat yang baik, ya, sesuai dengan apa yang dijelaskan di dalam agama. Nah, maka ini ikhwani fillah yang ingin kami ingatkan, bahwasanya seseorang tatkala terjadi musibah, ya, kesusahan, duka, nestapa menimpa dirinya, menimpa orang lain, menimpa negerinya, maka jangan sampai ia berburuk sangka kepada orang lain sebelum ia berburuk sangka kepada dirinya sendiri. Ia lihat banyak dosa dan kesalahan yang ia lakukan. Bisa jadi hal tersebut gara-gara dosa yang ia perbuat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian juga dari perkara yang butuh kita ingat, ya, bahwa tatkala terjadi musibah, terkadang banyak berita-berita hoax, banyak berita-berita yang tidak benar beredar. Maka kita perlu hati-hati, ya, jangan sampai kita terbawa oleh berita-berita yang tidak benar. Nah,
Akhirnya terkadang mendustakan perkara yang sebenarnya hakiki. Ya, perkara yang sebenarnya harus dibenarkan. Sementara membenarkan perkara yang harusnya didustakan. Sehingga terjadi pemutarbalikan fakta. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Yang jujur dianggap dusta, yang dusta dianggap jujur. Demikianlah, ya, manakala terjadi fitnah seperti itu. Maka seorang muslim, demikian pula seorang muslimah, pandai-pandai melihat agamanya, ya, dan memandang sesuatu bukan hanya dari satu sudut pandangan, akan tetapi dia pandai melihat dari banyak sudut pandangan, ya. Dan dia banyak-banyak melihat kepada agamanya, na'am, dan tentunya tidak ada solusi yang terbaik kecuali manakala ia kembali kepada agamanya, tentunya dalam perkara-perkara, ya, yang terjadi, ya, akhir-akhir ini, na'am, yang sampai terbawa oleh isu-isu atau berita-berita. Oh, ini cuman hoax saja. Oh, ini cuman tidak benar. Na'am, mudah sekali langsung mencap, mudah sekali langsung memvonis, mudah sekali langsung memberikan keputusan. Jangan seperti itu. Seorang di masa fitnah, adanya ujian, cobaan, hendaknya bersikap ta'anni, yaitu tidak tergesa-gesa. Nabi bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Ya, sikap tenang itu, kata Nabi, berasal dari Allah. Sementara tergesa-gesa, terburu-buru, ya, tidak tenang, maka itu berasal dari syaitan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga dari perkara yang perlu kita ingat, bahwa musibah terbesar yang menimpa adalah musibah di dalam agama. Ya, tidaklah sebanding musibah dunia itu dibandingkan musibah yang menimpa agama. Seorang misalnya terjerumus ke dalam kesyirikan, na'udzubillah, kekufuran, na'udzubillah, menentang Allah dan Rasulnya, jatuh dalam bid'ah dan maksiat, na'am, kefasikan, ya, kebid'ahan, kemusyrikan. Ini jauh lebih besar daripada fitnah dan ujian, cobaan, musibah dari perkara-perkara dunia. Nah, ini yang terkadang banyak tidak dilihat oleh orang. Ia mampu menganggap besar musibah dunia, tapi ia tidak mampu menganggap besarnya musibah yang menimpa agama seseorang. Ya, padahal, ya, tentunya musibah yang paling besar tatkala, ya, seseorang itu, ya, menimpa pada agamanya sesuatu yang buruk. Nah, entah itu dari perkara yang bisa menyebabkan ia kafir, musyrik, atau ia melakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya, atau melakukan perbuatan maksiat wal iyadzu billah. Nah, ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan, karena kehinaan terjadi bagi mereka-mereka yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Disebutkan di dalam Al-Quran, innal ladina takhadu atau innal ladina yuhadduna Allah wa rasulah ulaika fil adallin. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang nantinya akan dihinakan. Dan Nabi bersabda, waju'ilati dhallu wathagharu ala man khalafa amri. Telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa-siapa yang menyelisihi perintahku. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, tentunya dengan tidak melupakan mengambil jalan-jalan keselamatan, ya, menerapkan apa-apa yang perlu kita terapkan dari perkara yang bisa membawa kita kepada keselamatan, ya, mematuhi peraturan-peraturan yang ada, ketetapan dari penguasa, pemerintah kaum muslimin, ya, jangan sampai kita keluar dari ketaatan kepada penguasa, ya, karena dari prinsip ahlus sunnati wal jamaah kepada penguasanya adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, dan tidak boleh khuruj, ya, keluar dari kekuasaan dan pemerintah kaum muslimin. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, adanya musibah yang menimpa itu dari perkara yang merupakan takdir dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu yang bisa kita usahakan dalam rangka untuk menempuh sebab agar bisa diberikan keselamatan, ya, adalah apa-apa yang disebutkan di sini oleh Syekh rahimahullahu taala dari zikir dan doa tatkala terjadi kesusahan dan musibah yang menimpa. Nah, di sini beliau sebutkan beberapa perkara.
Yang pertama, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u indal karbi la ilaha illallah al-azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tatkala ditimpa suatu kesusahan, kesulitan, duka dan nestapa. Apa yang beliau ucapkan? Doa ini. Nah, la ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Agung lagi Maha Pemurah. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, pemilik langit yang 7, pemilik bumi dan pemilik arsy yang mulia. Nah, ini doa ya atau bacaan yang diucapkan oleh Nabi ketika ditimpa suatu kesusahan. Ya. Ini dari ya perkara-perkara yang sangat agung yang kalau kita amalkan ya, dan disebutkan di sini Nabi sering mengucapkannya karena kana Rasulullah SAW kana yaitu yufidul istimrar, menunjukkan makna terus menerusnya. Nabi kalau ada kesulitan, ada kesusahan membaca doa ini. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ini doanya. Nah, kemudian yang kedua, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ya, ma asaba abdan hammun wala haznun, ya, faqala, tidaklah menimpa seorang hamba suatu musibah, baik berupa duka ataukah kesedihan, lalu dia berdoa seraya mengatakan, Allahumma inni abduka wa banu abdika wa banu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa'a huzni wa dhahaba hammi. Naam. Illa adhaballahu hammahu ya wa huznahu wa abdalahu makanahu faraja. Naam. Hadits ini sahih riwayat Imam Ahmad. Ya. Jadi doa yang diucapkan oleh Nabi ya, doa yang diajarkan oleh Nabi ya, ketika seorang hamba ditimpa suatu musibah, baik itu duka maupun kesedihan, doa ini. Ya. Allahumma inni abduk, ya Allah sesungguhnya aku adalah hambamu. Wa banu abdik, anak dari hambamu. Wa banu amatik, anak dari hamba perempuanmu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiya hukmuk, dan hukummu berlaku kepadaku. Adlun fiya qada'uk, ketetapanmu adil terhadap diriku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu dengan setiap nama yang engkau miliki. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Nah, ulama mengatakan ini dalil menunjukkan bahwasanya ya, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Ya, nama dan sifat Allah itu tidak terbatas. Adapun disebutkan Allah punya 99 nama, itu hanya yang ada penyebutannya dalam Quran atau hadis. Tapi sesungguhnya Allah tidaklah dibatasi dengan 99 nama atau sifatnya, tapi lebih daripada itu. Ya, dan kita tidak tahu ya, yang hanya mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Karena disebutkan dalam doa ini awista'tsarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Berarti ada nama yang kita belum tahu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap nama pasti mengandung sifat. Ya, sebagaimana dalam pembahasan tauhid asma wa sifat. Nah, kemudian permintaannya, lihat. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Jadikanlah Quran itu sebagai penyejuk hatiku. Wa nura sadri, cahaya di dadaku. Wa jalaa huzni, yang bisa menjadi penawar kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan yang menghilangkan dukaku. Ya, ini doanya. Siapa yang mengucapkan doa ini, kata Nabi, illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abadalahu makanahu faraja. Kecuali Allah akan hilangkan kesedihannya, Allah akan hilangkan duka yang menimpa dirinya, dan Allah akan ganti ya untuknya suatu tempat dan jalan keluar yang terbaik. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Nah, ini doa yang sangat patut untuk kita hafalkan, untuk kita amalkan, untuk kita berdoa dengannya, ya. Dari doa-doa yang kita juga bisa dapatkan di dalam buku-buku doa semisal Hisnul Muslim dan semisalnya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga bersabda, ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, tusibuhu musibatun, yang ditimpa oleh suatu musibah, fayaqulu, lalu dia berkata, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Kata Nabi, lalu dia mengatakan, ya, Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala dalam musibah yang menimpaku. Wa khluf li khairan minha, dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ini doanya, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ini dia ucapkan setelah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Nabi, ya, illa ajarahu Allahu fi musibatih, kecuali Allah akan berikan pahala dalam musibah yang menimpa dirinya, wa akhlafa lahu khairan minha, dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari hal tersebut. Ya, hadits ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, maka ini tiga hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zinu rahimahullahu taala dari zikir yang bisa kita ucapkan ketika ditimpa kesusahan dan dirundung oleh duka nestapa musibah yang menimpa. Ya, kemudian kita tambahkan sedikit mungkin dari apa yang tidak disebutkan oleh Syekh sebagai pelengkap pembahasan, ya. Juga dari apa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada kita terkait dengan musibah. Dalam hadis Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya Umar bin Khattab. Doa ini kita ucapkan dan disunnahkan untuk mengucapkannya ketika melihat orang lain kena musibah. Entah itu penyakit, ya, entah itu musibah berupa kebakaran misalnya, atau musibah berupa banjir misalnya. Baik kita melihat dengan mata kepala, dengan mata kepala kita sendiri, ya, atau kita melihatnya melalui siaran, ya, di YouTube misalnya atau di mana. Naam, maka dari doa yang diajarkan oleh Nabi, kata Nabi SAW, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa melihat orang yang ditimpa musibah, faqala, lalu dia berkata, apa yang dia ucapkan? Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini doa yang disunnahkan ketika melihat ada orang kena musibah, penyakit, apa saja berupa musibah, ucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa dirimu dan mengutamakan aku dari kebanyakan makhluk yang lainnya. Nah, kata Nabi, kalau dia ucapkan doa ini, illa ufiya min dalikal bala, ya, maka dia akan dijaga, dilindungi dan diselamatkan dari
musibah tersebut kainan makana, apapun musibah itu, ma'asya, selama dia masih hidup. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ulama mengatakan bahwasanya doa ini diucapkan ketika melihat ada orang lain tertimpa musibah, baik itu penyakit ya, atau ada cacat di tubuh orang yang kita lihat tersebut. Misalnya kita lihat ada orang cacat tangannya, atau buta matanya, atau pincang kakinya misalnya ya, atau penyakit-penyakit yang lain ya, yang menimpa seseorang, entah itu cacat fisik atau yang lainnya. Demikian pula kalau ia melihat orang lain tertimpa musibah ya di dalam agamanya. Ya, misalnya kita melihat ada orang yang muslim tapi melakukan kesyirikan, melakukan kebid'ahan, ya, melakukan perkara yang tidak dibenarkan. Naam, maka kita boleh mengucapkan kalimat ini. Dan kalimat itu, doa tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, ini diucapkan secara sir. Ya, bukan kita ucapkan di depan orang itu secara jahar, enggak, tapi ucapkan secara sir. Kecuali kalau misalnya ada orang yang berbuat maksiat, kemudian kita baca doa itu supaya orang itu sadar. Nah, itu boleh kita ucapkan secara jahar. Tapi pada dasarnya doa itu diucapkan secara sir. Ya, secara lirih, tidak dijaharkan ya, tatkala melihat ada orang yang ditimpa musibah. Jelas ini? Nah, ini wallahu taala a'lamu bissawab. Baik, para ikhwah, para hadirin, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dari perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya. Kemudian juga dari hal yang kita tambahkan pula, ya, doa orang yang kena musibah, duka dan nestapa. Di antara doa yang juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang sahih, yaitu doa Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, ya, aku hanya mengharapkan rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau biarkan diriku walaupun sekejap mata. Janganlah engkau ya biarkan diriku na'am untuk mengurusi diriku sendiri walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullahu au kullihi, dan perbaikilah urusanku kullahu ya, seluruhnya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Saya ulangi doanya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Naam, ini doanya. Ya. Kemudian juga ikhwani fiddin, di sana ada doa ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Yang doa ini diucapkan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam ketika berada di dalam perut ikan Hud. Ya. Disebutkan bahwa Nabi Yunus berdoa di kegelapan perut ikan, di kegelapan malam, bahkan di kegelapan ya dalamnya lautan ketika itu, diselimuti oleh berbagai kegelapan. Nabi Yunus berucap, berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka doa ini bisa kita ucapkan ketika kita berada dalam kesulitan, kesusahan, ya, ada musibah yang menimpa. Banyak-banyak ucapkan doanya Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka, maha suci engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga dari doa yang diajarkan oleh Nabi, doa agar tidak hilang nikmat, doa agar tidak berubah jadi sakit dan dihindarkan dari musibah yang datang secara tiba-tiba, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya, doanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu min zawali ni'matik, dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, wa tahawuli afiyatik, dan berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, wa fujaati nikmatik, dan
dari siksamu yang datang secara tiba-tiba, wa jami'i sakhatik, dan dari semua kemurkaanmu. Ya, ini doa yang diucapkan ya tatkala ya seseorang agar tidak hilang nikmat yang Allah berikan, agar tidak tertimpa penyakit dan terhindar dari musibah yang datang tiba-tiba. Ya. Juga dari doa yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Dan doa ini sangat bagus kita ucapkan di saat-saat ini, ya, di saat wabah ya COVID-19 sedang menimpa. Doa yang diajarkan oleh Nabi juga. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal baras, dari penyakit lepra, wal junun, dari penyakit gila, wal judam, dari penyakit ya belang lepra, ya, wasayil asqam, dan dari semua penyakit-penyakit yang buruk, ya, termasuk di dalamnya corona COVID-19. Nah, kalau kita ucapkan doa ini, maka kita berlindung kepada Allah dari penyakit corona masuk di dalamnya. Nah, ini para pemirsa, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara doa ya yang diajarkan oleh Nabi, doa agar tidak mati secara mengerikan. Nah, kita tidak tahu takdir yang menimpa kita, ya kan? Ada doa yang kita bisa panjatkan agar tidak mati secara mengerikan, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wal hadam wal gharaq wal hariq wa a'udzubika ayatakhabbatani asyaitanu indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilik mudbira wa a'udzubika an amuta ladiqa. Ya. Doanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebinasaan, yaitu mati dengan cara terjatuh dari tempat yang tinggi. Dan aku berlindung kepadamu dari kehancuran, ya, yakni ditimpa sesuatu dari reruntuhan. Kemudian dari mati dengan tenggelam, mati dengan kebakaran, dan aku berlindung kepadamu dari dirasuki setan pada saat aku mati, dan aku berlindung kepadamu dari kematian dengan dirasuki oleh setan, dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan berpaling dari jalanmu, dan aku berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan tersengat. Ini kan berlindung kepada Allah dari doa-doa, ya, doa yang kita panjatkan agar kita diberikan perlindungan dari cara mati yang sangat mengerikan. Tentunya semua dari kita akan mati, ya kan? Tapi di antara orang-orang yang mati ada yang matinya sangat mengerikan, ya kan? Ya. Kalau mungkin kita sekarang ini mati jatuh dari pesawat, naudzubillah. Ya. Nah, itu kalau kita berdoa seperti ini, insyaallah taala ini juga di antara doa yang bagus kita ucapkan agar kita tidak terhindar dari mati dengan cara yang mengerikan. Ya. Mati tenggelam, mati terbakar, mati tertimpa reruntuhan, ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga banyak doa-doa yang bisa kita ucapkan, ya. Pernah kita singgung, seorang kalau misalnya membaca ayat kursi itu sangat bagus, ya. Bacaan ayat kursi ini juga dari doa-doa keselamatan, ya. Kemudian dia bisa melihat kepada zikir pagi dan petang, ya. Itu juga sangat bagus. Dia amalkan di antaranya doa-doa perlindungan, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dengan nama Allah yang tidak akan memudaratkan, ya, bersama namanya sesuatu pun baik di bumi, ya, tidak pula di langit, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya kan? Atau dengan ucapan a'udzu bikalimatillahi tammah, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluk. Siapa yang mengucapkannya, tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengganggunya. Nah, ini dari doa-doa dan zikir-zikir bisa kita lihat dalam zikir pagi dan petang. Ya, yang jelas seseorang, ya, ketika mengamalkan zikir-zikir ini merupakan salah satu sebab keselamatan. Ya, salah satu sebab keselamatan. Nah, agar terhindar dari segala musibah, kesulitan, duka dan nestapa, dan dari perkara-perkara yang buruk. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Demikian pengajian kita di malam hari ini.
Ya, semoga bisa memberikan kemanfaatan dan semoga memberikan faidah bagi kita semuanya. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.